Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila al-muallif hadzal kitab Al-Imam Yahya bin Sharafuddin Nawawi rahimahullah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Nastamir dirasatana ila al-haditsus samin hurmatul muslim. Karena yang lain, yang tiga masih. Kita lanjutkan ke al-hadisus samin. Al-hadisu utawi iki iku hadis as-saminu kang nomor 8. Al-hadisu utawi iki iku hadis as-saminu kang nomor 8. Hadis yang nomor 8. Hadis yang ke-8. Hurmatul muslimi, kehormatane wong muslim. Kehormatannya orang muslim, atau darah kehormatan orang muslim. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, diceritakake saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa itu radhiyallahu anhuma? Kenapa disebut dengan radhiyallahu anhuma? Kenapa enggak? Kenapa? Karena ada dua sahabat. Ingat ya. Kenapa disebut radhiyallahu anhuma bukan radhiyallahu anhu? Karena Ibnu Umar itu dua sahabat Nabi. Yang pertama ya Ibnu Umar, yang kedua Umar bin Khattab. Ibnu Umar kan anaknya Umar. Ya, Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Anaknya Umar bin Khattab ini juga sahabat Nabi. Ya, karena pernah bertemu dengan Nabi dan masuk Islam. Ayahnya Umar bin Khattab juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada dua sahabat Nabi, maka sebutannya radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ini sudah saya bahas waktu di hadis keberapa. Beliau adalah seorang penghafal Al-Quran, ya. Beliau ini ahli fikih juga luar biasa dan banyak meriwayatkan hadis yang diriwayatkan. Tahu diriwayatkan? Disampaikan. Kalau nggak tahu diriwayatkan, disampaikan. Hadis yang disampaikan lewat lisannya Ibnu Umar itu kurang lebih 1630 hadis. Banyak. Ya banyak. Biasanya cuma berapa ratus, ini ribuan. Ya, 1630 hadis yang disampaikan oleh siapa? Ibnu Umar. Nanti yang paling banyak ada namanya Abu Hurairah. Nah, itu paling banyak menyampaikan hadis. Ya, ini Ibnu Umar juga anaknya siapa? Umar bin Khattab. Beliau ini banyak meriwayatkan atau menyampaikan hadis. Dan Ibnu Umar ini adalah orang yang dilarang oleh Rasul baca Quran cepat-cepat. Pernah dilarang sama Rasul. Karena Ibnu Umar disuruh sama Rasul gimana? Rasul ngomong ke Ibnu Umar, hafalkan.
hatamkan Al-Quran sebulan sekali. Kata Ibnu Umar apa? Ini utiku aksar, saya bisa lebih banyak ya Rasul. Terus kata Rasul apa? Hatamkan 7 hari sekali. Ada riwayat yang lain, hatamkan 3 hari sekali. Itu ada yang riwayat 7 hari sekali aja, ada riwayat 3 hari sekali aja. Ini tanda apa? Bahwa Rasul menyuruh Ibnu Umar jangan hatamkan Al-Quran lebih dari 3 hari sekali. Berarti sehari sekali boleh enggak? Enggak boleh. 2 hari sekali? Enggak boleh. Kalau yang riwayat 7 hari berarti 3 hari juga enggak boleh. Kita ada yang 3 hari hatam. Zaman dulu sahabat walaupun enggak hafal Quran itu banyak yang berlomba-lomba untuk ngatamin Quran. Ya, entah sebulan sekali atau seminggu sekali, 10 hari sekali. Nah, ketika Abdullah bin Umar, beliau juga kan hafal Quran juga, ya, jangan hatamkan lebih dari 3 hari sekali. Tapi banyak sahabat yang hatam sehari sekali, ya kan? Banyak. Imam Syafi'i sehari sekali hatam Quran. Di bulan Ramadan sehari 2 kali hatam Quran. Terus ada kayak Ibnu Mas'ud, kalau tidak salah 3 hari sekali hatam Quran. Ada yang sehari sekali juga, ada yang hatam Quran. Kayak Imam Qatadah kalau tidak salah 2 hari sekali hatam Quran. Kok ini nggak dilarang sama Rasul? Kenapa? Karena Rasul tahu bacaan Abdullah bin Umar, Ibnu Umar ini, anaknya Umar bin Khattab, ini kalau ngaji nggak bisa ngebut. Kalau ngaji nggak bisa ngebut. Maka kalau Abdullah bin Umar maksain diri ngaji ngebut, bacaannya salah. Nah ini yang dihindari sama Rasul. Kalau yang lainnya, yang sahabat yang lain yang bisa sehari hatam dan nggak salah bacaannya, Rasul biarkan, itu bagus sekali. Ya, sangat bagus sekali sehari hatam Quran, 2 hari hatam Quran. Tapi ketika Abdullah bin Umar, Rasul mendengar bacaannya nggak bisa ngebut. Ya, jadi sampean kalau kiranya tidak bisa ngebut, jangan ngebut. Baca Quran, ya setoran itu bagusnya ya tartil lah ya. Warattilil Quran tartila, bacalah Al-Quran secara tartil. Jadi kalau setoran Al-Quran tartil, ya. Kalau misalnya semaan mau agak ngebut ya monggo, tapi dikira-kira, kebutnya dikira-kira. Kebut boleh, ya, tapi jangan sampai merusak bacaan. Kalau sampai merusak bacaan, ya sama kayak Rasul, jangan ngebut. Rasul bilang ke Abdullah bin Umar, jangan hatam lebih dari 3 hari sekali. Artinya baca Qurannya jangan ngebut. Karena kalau sampean baca Qurannya ngebut, khawatir bacaannya salah, gitu ya. Kemudian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna satuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umirtu diperintah sapa ingsun. Umirtu diperintah sapa ingsun. Saya diperintah an uqatila ing yento merangi ingsun annasa ing menungso. Umirtu an uqatilan nasa, saya diperintah untuk memerangi manusia. Saya diperintah untuk memerangi manusia, kata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak, ini yang bilang adalah Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar, karena an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang ngomong Rasul, yang ngomong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya diperintahkan, berarti Rasul diperintah sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, saya diperintah untuk memerangi manusia. Nah, ini harus dipahami ini. Ya, kalau sampean perhatikan, memahaminya sebatas annas, ini bahaya. Bahaya. Sampean memahami cuma annas manusia. Coba perintahnya apa? Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Siapa manusia ini? Apakah sampai yang diperangi? Itu manusia, ya? Manusia atau enggak? Terus yang diperintah untuk diperangi siapa? Oh, lafaz annas ini itu lafaz umum tapi maknanya khusus. Ya, lafaznya umum, maknanya khusus. Al-am yuridu bihil khas. Lafadznya umum, maknanya khusus. Nanti kalau sampai belajar usul fikih ada lafadz umum itu apa aja. Salah satunya annas, ini lafadznya umum. Ya, lafadz umum bisa diketahui karena ada alif lam. Annas ada alif lamnya. Dilihat annas ada alif lam di situ. Ada. Ya, lafadz umum itu ada alif lam di lafadz jamak. Nah ini umum nih, manusia nih. Siapa yang dimaksud oleh Rasul ini? Oh, yuridu bihil khas. Yang dikehendaki adalah khusus. Siapa yang dikehendaki untuk diperangi adalah musyrik Makkah, orang-orang kafir yang ada di Makkah yang memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi yang diperangi sama Rasul yang musyrikin Makkah, bukan semua manusia. Ya, bukan semua manusia. Ini kadang orang ya salah tafsir, salah memahami. Oh, Rasul disuruh memerangi manusia, berarti Rasul itu kejam. Oh, kan gitu. Ya kan? Kalau cuma begitu saja, oh Islam itu kejam. Buktinya perintah Islam itu berperang. Jangan sampai di situ. Bahwa manusia yang disuruh diperangi itu bukan semua manusia, tetapi musyrikin Mekah. Jadi manusia ini menginginkan khusus. Manusia itu lafaz yang umum, tapi yang diinginkan adalah khusus orang-orang musyrikin Mekah yang diperangi. Hatta hinggo yashhadu padha ngakoni sapa annas. Hatta yashhadu hingga padha ngakoni sapa annas, sampai pada mengakui siapa manusia, sampai manusia itu bersaksi an la ilaha illallah, an la ilaha illallah, yen ora ana pangeran iku maujud illallahu angin Allah, wa anna Muhammadan lan setuhune Nabi Muhammad, wa anna Muhammadan lan setuhune Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah. Sampai manusia ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, jadi perangi mereka kaum musyrikin Mekah sampai mengakui Allah itu adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Gitu ya. Nah, siapapun yang sudah melafadzkan dalam lisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, haram dibunuh. Perhatikan ya, siapapun yang sudah mengakui di lisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jangan dibunuh. Pernah ada cerita waktu perang apa itu? Peperangan sahabat perang ke orang-orang musyrik, ya. Kemudian orang musyrik itu udah jatuh sama sahabat, ya kan mau dibunuh. Ya, mau dibunuh. Pedang kan, masih pedang, kebanyakan ada pedang.
mau dibunuh. Terus dia udah jatuh tergeletak ucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetap dibunuh. Apa yang terjadi? Kemudian dilaporkan ke Rasul setelah perang. Sahabat yang bunuh tadi dimarahin habis-habisan sama Rasulullah SAW. Padahal ya yang bunuh itu kan dalam perang toh, bisa jadi itu cuman tipu dayanya aja biar gak dibunuh. Kata Rasulullah, apakah kamu tahu isi hatinya dia? Begitu. Dibalas dia sama Rasulullah. Ya, kata sahabat, bisa jadi ya Rasul dia hanya nipu saja, tipu daya aja, biar gak saya bunuh. Makanya tetap saya bunuh. Kata Rasul apa? Emangnya kamu tahu isi hatinya dia? Ya. Jadi jangan semena-mena kita itu tidak tahu isi hatinya orang tersebut. Ya. Itu juga dengan kawan, jangan semena-mena ya. Kita nggak tahu isi hatinya dia. Kita bisa suuzon, tapi apakah suuzonnya kita itu sesuai? Kan nggak tahu kan? Ya kan? Orang ini kayak gitu. Orang ini apalah gitu, ya nggak enak gitu. Ya, tapi apa iya dia kayak gitu? Coba ditanya dulu. Ya, ditanya dulu isi hatinya itu apa? Ya, jangan menerka-nerka isi hati orang lain, ya. Jangan menebak-nebak isi hati orang lain. Tidak ada yang tahu isi hati kecuali sang pemilik hati. Ya, tidak ada yang tahu isi hati kecuali sang pemilik hati. Siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimus sholata, lan jumenengake salat dan mendirikan sholat. Yang kemudian mendirikan sholat ini sudah jelas ya, orang Islam yang harus mendirikan sholat. Kalau dia sama-sama sholat ya, sudah bersyahadat, sama-sama sholat dengan kita, yaitu saudara kita, maka haram darahnya, ya, haram kehormatannya. Maksudnya apa? Ya kalau sudah masuk Islam, sudah sholat bareng kita, jangan kemudian dibunuh, nggak boleh. Ini haram darahnya, haram kehormatannya, jangan direndahkan, jangan diejek, jangan dibully. Bully udah dibunuh tadi, ya. Jangan dibully, jangan ya itulah ya karena sudah sholat bareng kita, sama-sama Islamnya gitu. Kemudian wa yu'tuz zakat, lan nekaake ing zakat dan membayar zakat. Wa yu'tuz zakata lan nekaake ing zakat, dia sudah bayar zakat juga ya, dia sudah bayar zakat, dia sudah sholat, dia sudah bersyahadat, dia sudah, berarti mereka adalah saudara kita, sesama muslim. Ketika sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, maka berlaku hurmatu damil muslim, keharaman darah sesama muslim, atau haram kita merendahkan kehormatan sesama muslim. Ya, kenapa? Dia sudah bagian dari kita, dia adalah saudara kita. Meskipun ada perbedaan itu wajar, ya, perbedaan itu wajar. Kalau kata kakak saya waktu ngaji fikih, berbeda itu rahmat. Rahmat, ya, berbeda itu rahmat. Maka jadikan perbedaan untuk saling kasih sayang, bukan jadikan perbedaan untuk saling bermusuhan. Nah gitu, ya, karena perbedaan adalah rahmat, gitu ya, Jamat ya. Jadi jangan berbeda kemudian nggak akur, jangan. Berbeda itu malah justru saling melengkapi. Kalau laki-laki nggak berbeda dengan perempuan, nggak bisa saling melengkapi, kan nggak bisa nikah. Ya, cowok sama cowok nikah, gaya kalian, ya. Masa harus sama?
Ya kalian itu justru dengan berbeda itu bikin berwarna. Laki-laki dengan perempuan berbeda, itulah warna, itulah rahmat dari Allah. Kalau sama semua jenisnya, iya kan jijik kan. Masa cewek sama cewek kan, cowok sama cowok kan aneh kan. Gitu ya. Jadi perbedaan adalah rahmat. Fa iza fa'alu dzalika, fa iza mongko takalane fa'alu ngelakoni sapa annas zalika ing perkara telu mau, zalika ing perkara telu mau, jika telah melakukan manusia itu perkara yang tiga tadi, ya minimal tiga ini, ya apa? Syahadat, sholat, zakat, tiga ini saja sudah dilakukan. Asomu minni dima'ahum, asomu mongko podo ngrekso sapa annas, asomu mongko podo ngrekso sapa annas minni saking ingsun, dima'ahum ing pira-pira getihe annas, dima'ahum ing pira-pira getihe annas. Asomu maka terpelihara mini dari saya, dima'ahum darah mereka. Artinya kalau dia sudah bersyahadat, melakukan sholat, membayar zakat, sudah bebas darahnya, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi. Wa amwalahum lan bondone nas, lan bondone annas, dan hartanya annas, ya, dan hartanya annas. Jadi darahnya haram, artinya dia tidak boleh dibunuh, kemudian hartanya tidak boleh dirampas, tidak boleh diambil hartanya, ya, karena dia sudah masuk Islam, sudah sholat, sudah zakat, maka darahnya haram, hartanya juga haram kita ambil, ya, haram kita ambil paksa. Nah ini ya, jadi ini juga kita bisa ngambil pelajaran bahwa kemaslahatan itu tidak bisa keluar dari sini, ya, dari darah dan harta. Maksudnya kemaslahatan apa? Misalnya sampean membuat satu kebijakan ini demi kemaslahatan, tapi membunuh orang, itu bukan maslahat, ya. Ngadain kegiatan ini demi kemaslahatan masyarakat, tapi merusak rumah orang, itu harta bukan rumah harta. Maka walaupun sampean ngomong demi kemaslahatan masyarakat bersama, tapi rumah orang hancur gara-gara agenda Anda, ini tidak maslahat. Kok bisa? Karena maslahat itu tidak boleh melanggar ini. Maslahat itu tidak boleh membunuh, ya. Tidak ada kucuran darah dinamakan maslahat. Tidak ada kerusakan harta kemudian dinamakan maslahat, tidak ada, ya. Jadi ada pembatasan maslahat. Itu kalau di usul fikih, batasan maslahat tidak boleh melanggar 5 hal. Ini baru 2, yang 3-nya nanti, ya. 5 hal tidak boleh dilanggar. Kalau 5 hal ini dilanggar, tidak bisa sampai ngomong maslahat, enggak bisa diterima maslahat. Salah satunya adalah darah dan harta. Sampean buat acara tapi pada mati gara-gara acara Anda, tidak maslahat acaranya. Anda buat acara tapi rumah orang pada rusak, ya, tidak maslahat acara Anda. Itu ya. Oke, kemudian illa bihaqqil islami, angin bihaqqil islami, kelawan hak Islam. Illa bihaqqil islami, angin kelawan hak Islam, kecuali
dengan hak Islam. Maksudnya ini apa? Kalau dia sudah masuk Islam, sudah sholat, sudah zakat, dia tidak boleh dibunuh. Tapi dia boleh dibunuh ketika melanggar hukum Islam yang mengharuskan dibunuh. Apa? Orang yang punya suami istri berzina, itu kan dirajam. Kalau hukum Islam kan dirajam, kan dipendam segini, lemparin batu sampai mati. Itu tidak apa-apa, karena dia melanggar. Atau dia membunuh orang lain. Hukum membunuh dalam Islam adalah balik bunuh, kecuali orang keluarganya ikhlas, tidak apa-apa, diganti uang aja misalnya, ya tidak apa-apa, itu sudah ada akad beda. Tapi kalau keluarganya harus dibunuh, ya hukum Islam harus balik bunuh. Ya, pembunuh, seseorang yang membunuh orang lain dengan sengaja, bukan karena nggak sengaja ya. Kalau nggak sengaja misalnya naik motor, ada yang lewat ketabrak nggak sengaja. Tapi kalau sengaja ini dia di pinggir jalan sampai naik mobil ini sengaja itu. Tapi kalau dia yang ke tengah nggak sengaja, ya. Tapi kalau di pinggir sampai naik mobil malah nabrak, itu sengaja. Nah yang sengaja ini harus balas bunuh, ya, harus balas bunuh, dan itu tidak melanggar karena dia sendiri yang melanggar hak Islam. Gitu ya. Tapi sekarang sudah jarang lah kayaknya. Banyak keluarganya yang mengikhlaskan, udah di denda aja sama di sel. Ya, yang penting keluarganya ikhlas, itu tidak apa-apa. Ya. Kemudian wahisabuhum lan utawi hisabe annas, dan adapun perhitungan mereka, ya hisabnya mereka, iku alallahi tetap ingatase Allah Ta'ala. Jadi perhitungan mereka ya tetap kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita, i'tiqad kita ya sebagai ahlu sunnah wal jamaah, itu perkara masuk surga ataupun perkara masuk neraka itu kita serahkan kepada Allah. Ya, paham? Jadi kita tidak bisa memvonis orang lain dia masuk neraka. Kita juga tidak bisa memvonis orang lain dia pasti masuk surga. Ya. Pokoknya masalah surga dan neraka itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa menentukan. Bisa jadi kita melihat dia itu buruk, tapi rupanya di belakang yang kita lihat beliau ibadahnya baik, ya. Beliau ini ibadahnya, zikirnya, baca Qur'annya. Kita nggak pernah ngelihat dia baca Quran, tapi tengah malam dia baca Quran misalnya. Kan bisa jadi kan, yang kita lihat dia buruknya, tapi bisa jadi mereka itu baik. Atau dulunya nakal, tapi akhir hayatnya tobat. Kayak yang hadis keberapa kemarin, kedua ya, yang penciptaan manusia, yang awalnya jahat tapi ujungnya baik. Ya, taubatan nasuha, berubah jadi baik, bisa jadi dia diampuni dosa-dosa. Ya. Dan begitu juga kebalikannya, bisa jadi yang awalnya dia kelihatannya baik, alim, ya, cerdas, tapi di akhir hayatnya, ya ini perhatikan ini, bisa jadi ada orang yang baik, yang alim, yang cerdas, tapi di akhir hayatnya malah berubah. Berubah apa? Maksiat. Berubah total. Ya, sukanya yang aneh-aneh. Mati saat maksiat. Nah ini bahaya. Na'udzubillah min. Kita berdoa bukan golongan yang itulah ya. Kita kalau bisa baik terus sampai akhir hayat. Jangan kok udah baik terus ujungnya malah jelek. Makanya kita harus hati-hati, apalagi kalau sudah tua nanti hati-hati. Kenapa? Tua itu kan
mendekati ajal toh. Ya nggak harus tua sih ajalnya, muda juga bisa mati. Tapi tua itu kan mendekati ajal. Apalagi sudah tua, hati-hati. Jangan salah jalan. Ya, kalau sudah tua itu ibadah aja lah sudah, nggak usah mikirin yang lain. Kalau masih muda ya harus mikirin yang lain, mikirin dunia, mikirin makan, ya harus. Masa nggak mikirin makan? Kita mau makan gimana kalau nggak kerja, ya kan? Tapi kalau sudah tua itu sudah jangan mikiri masalah dunia, jangan mikiri masalah apapun yang ada di dunia. Takutnya ke bawah yang jelek. Sudah fokus ibadah. Ya, kalau sudah tua. Nah sekarang modal cari ilmu supaya nanti ibadah di masa tuanya bisa fokus. Ya, sekarang cari rezeki yang banyak supaya di masa tua nanti tidak lagi mikirin masalah rezeki. Ya, gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Rawahul Bukhari nyeritakake ing hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim. Dua perawi ini disebut muttafaqun alaihi wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.